Baik, mungkin acaranya bisa kita mulai. Selamat siang kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak telah berhadir pada kegiatan kami. Sebelumnya mungkin untuk lebih mengenal, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Rais Ahmad dengan NIM 2110911. Mungkin teman-teman saya yang lain bisa melanjutkannya. Mungkin selanjutnya saya jemurkan diri. Nama Jaka Anggaregowo dengan NIM 2119111310033. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Mungkin selanjutnya saya ya. Perkenalkan nama saya Anya Gracia Sugiono dengan NIM 2110911220017. Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan nama saya Vincent Gilbert dengan NIM 21109111038. Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan kakak-kakak semua. Nama saya Aliadit Ulia dengan NIM 211091111200041. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alia Harira dengan NIM 2110911320037. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nadia Priscilla dengan NIM 2110911220004. Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Najibah Ulia Fahri dengan NIM 211091111220004. Terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya kami semua adalah mahasiswa dari program studi kedokteran program sarjana di Universitas Lambung Mangkurat. Dari kegiatan ini bertujuan untuk pertama kami ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kakak-kakak tentang tema-tema yang dibahas pada hari ini, Kak. Lalu selanjutnya juga kami meminta bantuan kakak untuk membantu kami dalam pekerjaan tugas latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa dasar di fakultas kami, Kak. Untuk itu, mari kita lanjut saja ke pembahasan pertama. Pada topik pertama, yaitu topik mental health. Kepada teman-teman dipersilakan. Baik, izin masuk. Ini saya akan menjelaskan mengenai mental health. Mungkin responden yang berperan, ini kami akan mewawancarai kakak pada beberapa waktu ke depan. Apakah kakak bersedia? Saya bersedia. Kalau boleh tahu nama kakak siapa, Kak? Mustafa Gias, tapi lebih mudahnya dipanggil Gias saja ya. Gias. Baik, saya panggil Kak Gias seperti itu ya. Untuk kegiatan sehari-hari kakak bekerja atau bagaimana? Oh bukan, saya juga mahasiswa, belum bekerja. Baik, Kak. Mungkin kakak lebih memilih mental health ini alasannya apa ya, Kak, kalau boleh tahu? Karena kan secara umum juga yang namanya mahasiswa kalau lagi kesibukannya lagi memuncak gitu kan kadang suka stres atau bahasa Banjarnya pusing lah. Jadi pengen juga dong tahu apa itu mental health karena kayaknya penting itu. Kemudian apa sih yang kakak ketahui tentang mental health ini, Kak? Bisa diulang? Apa sih yang kakak ketahui mengenai mental health ini, Kak? Apa yang saya ketahui tentang mental health? Iya, Kak. Kalau menurut saya mental health ini adalah di mana mental kita itu dalam keadaan yang stabil atau sehat lah bisa dikatakan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Berarti mental health ini merupakan kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berpikir, dan berperilaku kita ya, Kak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Kalau kakak sendiri, sepenting apa sih, Kak, mental health buat kakak itu? Oh penting banget karena kan setiap hari kita ini selain berpikir juga mengandalkan yang tadi mental mungkin karena belum lagi yang namanya kita sering menghadapi situasi yang sangat hektik mungkin entah itu dari aktivitas organisasi kuliah atau belajar di kampus gitu belum lagi jam tidur mungkin berpengaruh juga sama mental health ini kalau mental health itu sampai katakanlah hancur itu akan berpengaruh besar kepada kehidupan mungkin dalam jangka waktu yang panjang juga akan berpengaruh. Jadi mental health ini sangat menunjang ya, Kak, untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, Kak, mungkin dari saya cukup bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin untuk sesi ini wawancara sudah cukup dan sejauh ini kami sudah dapat menangkap
sejauh mana kakak memahami tentang topik kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja Kak. Saya ingin memasuki kepada ranah kedua daripada kegiatan kita pada sore hari ini, yang mana kegiatannya adalah berupa edukasi, yang mana edukasinya ini kami tujukan kepada narasumber dalam sesi wawancara tadi. Ya, baik, langsung saja Kak, tanpa berlama-lama. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah mental health itu. Nah, dari katanya saja kita tahu bahwa mental health itu berarti kesehatan mental gitu ya. Ada seorang ahli kesehatan yang mendefinisikan mental health itu. Beliau bernama Merriam-Webster yang mengatakan bahwasanya mental health merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik di mana individu itu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi yang mana berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, dari definisi yang disampaikan oleh Merriam-Webster tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya mental health itu sangat amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi dijelaskan oleh kakak, bahwasanya mental health itu sangat penting karena nantinya mental health akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari dan akan berpengaruh kepada kegiatan kita dalam waktu yang panjang. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk menjaga mental health. Karena kita tahu bahwasanya kesehatan fisik yang baik itu berawal dari mental health yang baik. Nah, adapun cara-caranya untuk menjaga kesehatan itu yang pertama adalah kita kurangi asupan berita. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita dituntut untuk mencari informasi yang lebih, gitu ya, kita dituntut untuk mencari informasi yang lebih, kita juga harus pandai-pandai untuk menfilter berita itu, menyaring berita itu. Jangan semua berita yang kita terima itu kita telan matang-matang, karena tidak semua berita sifatnya bisa dipercaya. Karena banyak sekali berita yang beredar, apalagi yang menyangkut COVID-19 yang bersifat hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah banyak-banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, di masa pandemi seperti sekarang, terdapat kebijakan untuk kita tetap berada di rumah. Nah, hal itu bisa kita jadikan momentum untuk lebih menghabiskan waktu lebih bersama keluarga atau lebih meluangkan waktu bersama keluarga. Dengan demikian, kita bisa mengontrol diri kita dan bisa mengetahui apa sih yang terjadi dalam keluarga kita. Kemudian yang berikutnya adalah bercerita atau dalam istilah gaulnya kita sebut dengan curhat. Curhat memang sangat penting karena kita tahu kita adalah makhluk sosial gitu ya. Tidak mungkin kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal itu kita jadikan kesempatan untuk memelihara mental health kita. Karena dengan menceritakan kepada orang lain, kita bisa merasa lega gitu. Karena apa-apa yang kita pendam selama ini, apa-apa yang ada di mengganjal di hati kita, itu bisa kita salurkan kepada orang lain. Sehingga orang lain itu bisa memberikan semacam saran atau masukan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak-banyak mengonsumsi buah dan sayur. Karena kenapa? Karena dengan buah dan sayur, maka dapat menunjang kesehatan fisik kita. Karena kita tahu bahwasanya kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah dua hal yang kita tidak bisa pisahkan gitu. Dua hal yang sangat memiliki kaitan yang erat. Jadi ketika salah satunya terganggu, maka kita tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dikategorikan sebagai orang sehat. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan hobi. Nah, sama halnya seperti curhat, kita mencurahkan kesukaan kita melalui kegiatan-kegiatan yang kita inginkan. Terutama kita yang berprofesi sebagai mahasiswa misalnya atau pelajar, tentunya akan sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyibukkan kita sehingga terkadang kita melalaikan atau mengabaikan hobi kita. Nah, itu sebenarnya dapat mengganggu kesehatan mental kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan lupa untuk melakukan hobi kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah self-talk. Jadi dalam menjaga kesehatan mental, itu tidak hanya kita bercerita kepada orang lain, tapi bagaimana kita memahami diri kita dari upaya kita bercerita kepada diri sendiri. Nah, yang mana ini biasa disebut dengan
komunikasi interpersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. Yang berikutnya adalah macam-macam gangguan mental. Nah, ada beberapa sebenarnya gangguan kesehatan mental yang sebenarnya kita tidak sadari bahwa itu adalah gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah overthinking. Kita tahu bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sering di rumah, maka akan banyak peluang yang menyebabkan kita menjadi overthinking. Nah, apa sih overthinking itu? Jadi, overthinking adalah kita menghabiskan banyak waktu, banyak pikiran untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu untuk terjadi, gitu. Jadi akan banyak waktu yang terbuang, akan banyak waktu yang sia-sia memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan tidak mungkin, belum tentu untuk terjadi gitu. Kemudian di sini saya akan memaparkan bagaimana upaya-upaya untuk menjauhi atau mencegah gangguan mental itu. Yang pertama adalah banyak-banyak melakukan olahraga atau aktivitas fisik seperti itu. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita harus melakukan hobi. Nah, itu bisa kita kesinambungkan atau bisa kita hubungkan antara hobi dengan olahraga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menjalin interaksi seperti curhat tadi dan menghabiskan waktu bersama keluarga, kemudian bersyukur. Artinya kita mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan kepada kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi izin masuk sebelumnya, karena kan moderator sebelumnya mengalami kendala teknis, mungkin saya ambil alih dulu ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman atas penjelasannya dan partisipasinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke topik berikutnya, yaitu topik kebersihan. Untuk kepada narasumber, apakah sudah siap? Siap. Untuk wawancara, silakan bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Harira dan teman saya Nadia Priscilla. Tujuan saya dan Kak saya kali ini adalah ingin mewawancarai Kakak dan mengedukasi Kakak tentang topik kebersihan. Mungkin sebelumnya Kakak bisa memperkenalkan diri Kakak dan status pekerjaan Kakak. Oke, perkenalkan nama saya Aurel Sedina Fathia. Saya seorang pelajar di Nrekang, SMA Negeri 11 Nrekang. Jadi, mungkin yang bisa saya tanyakan, kenapa Kakak lebih memilih topik kebersihan? Nah, menurut saya memilih topik kebersihan ini karena menurut saya kebersihan itu penting. Apalagi kebersihan cukup berhubungan dengan kesehatan, dan kesehatan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Seberapa jauh Kak Aurel mengetahui tentang topik kebersihan ini? Mungkin saya sudah mengetahui tentang apa itu kebersihan dan cara-cara pencegahan dalam kebersihan. Kalau Kakak menjaga kebersihan diri itu? Menurut saya menjaga kebersihan itu sangat penting karena kapan kita tidak bersih maka kesehatan kita itu akan terganggu. Nah, apalagi kesehatan itu sangat penting buat kita, apalagi seperti saya seorang pelajar yang sedang aktifnya melaksanakan suatu kegiatan, sedang produktifnya untuk melakukan organisasi atau kegiatan untuk menjaga kebersihan. Yang saya lakukan untuk diri saya sendiri, yaitu misalnya mandi tepat waktu, memperhatikan makanan sehat, yaitu makanan sehat 4-5 sempurna, menghindari lingkungan-lingkungan yang bisa dikatakan kotor, lalu seperti sekarang kita kan berada pada kondisi
COVID. Nah, sebisa mungkin setiap keluar rumah kita selalu menggunakan masker dan juga mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Saya rasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topik tentang kebersihan. Jadi, menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita agar tetap sehat dan mengurangi resiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi atau kontak tidak langsung, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Kebersihan diri tidak hanya penting bagi kita, namun juga bagi orang di sekitar kita. Kebersihan diri seseorang dapat berdampak pada bagaimana cara orang lain melihat dan memperlakukan kita, sehingga kita dapat dikatakan bahwa hal ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, membersihkan diri dengan menyeluruh merupakan hal yang sebaiknya tidak terlewatkan. Langkah pertama yang penting untuk dilakukan adalah mandi dengan air bersih dan sabun mandi. Mandi dengan sabun pembersih yang tidak bisa menghilangkan lemak, kotoran, dan yang mandi dengan sabun pembersih yang baik bisa menghilangkan lemak, kotoran, dan bakteri yang menumpuk di siang hari dan mencegah masalah seperti bau badan. Baik, penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Seperti yang sudah disebutkan alias sebelumnya, penggunaan deodoran itu juga bisa membantu untuk lebih bersih dan percaya diri. Secara umum, deodoran itu bekerja dengan menutupi bau badan atau mengurangi jumlah keringat. Deodoran juga mengandung antiperspirant, yang cenderung lebih efektif, terutama pada hari-hari ketika cuaca sangat panas di luar atau saat kita sedang melakukan olahraga. Selain tubuh, menjaga kebersihan mulut itu juga tidak kalah penting. Seperti menyikat gigi dan flossing itu harus menjadi rutinitas utama dalam keseharian kita. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, tangan kita sebenarnya itu menjadi tuan rumah bagi kuman dan bakteri berbahaya. Untuk mencegah kuman dan bakteri berbahaya itu yang apabila masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan penyakit, sangat penting untuk mencuci tangan secara menyeluruh dengan sabun antibakteri, terutama pada saat-saat penting. Seperti misalnya setelah menggunakan toilet, setelah bersentuhan dengan kita juga perlu mencuci pakaian dan perlengkapan tidur secara teratur. Seperti pakaian dalam dan pakaian lain yang dikenakan dan langsung bersentuhan dengan kulit kita, itu harus diganti setiap hari. Sekian penjelasan dari saya dan Alia. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Mungkin untuk Aurel, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan? Sudah jelas, Kak. Oke, terima kasih. Bisa dimulai dengan topik ketiga, yaitu penyakit menular seksual. Jadi topik ketiga pada kali ini yaitu mengenai penyakit menular seksual. Mungkin saya boleh bertanya kepada Saudara Ilham, apa sih yang Saudara Ilham ketahui tentang penyakit menular seksual? Baik, menurut saya infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat adanya perlakuan seksual yang dilakukan oleh seseorang bersama pasangannya dan mengakibatkan infeksi pada bagian reproduksi. Dari skala 1 sampai 10, seberapa parah gitu untuk penyakit menular seksual ini? Kayak tingkat keseriusannya dari 1 sampai 10 berapa kira-kira? Menurut saya 10, Kak. Kenapa tuh kira-kira? Karena yang saya tahu contohnya HIV/AIDS merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Terlebih sekarang ini walaupun sudah ada vaksin pengembangan dan obat pengembangan, namun belum ada obat ataupun vaksin yang diklaim mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Dan menurut saya itu penyakit kutukan karena dilakukan dan diperoleh dari hubungan yang tidak sehat. Jadi penyakit menular seksual itu biasa kita kenal dengan infeksi menular seksual. Infeksi ini biasa terjadi karena
berhubungan badan yang tidak aman. Jadi penyebarannya itu bisa melalui darah, sperma, cairan tubuh lainnya. Nah, penyebabnya itu bisa karena berhubungan badan tidak menggunakan pengaman, bisa juga melalui jarum suntik yang dilakukan dengan syarat bergantian. Terus, jadi untuk penanganannya itu benar sekali kata Saudara Ilham, kita harus ke dokter dulu mengetahui diagnosa apa saja yang diberikan oleh dokter dan penyakit apa yang dialami. Jadi cara pencegahannya itu ada berbagai cara sih sebenarnya, yaitu hindari hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, rutin menjaga kebersihan alat kelamin reproduksi, terus yang selanjutnya selalu menggunakan alat pengaman, dan yang keempat menggunakan vaksinasi. Terima kasih. Bisa lanjutkan dengan Saudara Vincent. Oke, jadi sini aku akan jelasin kayak bagaimana cara kita menghindari dan juga apa yang akan ditangani dokter ketika seorang telah deteksi mengidap tentang infeksi menular seksual ini. Jadi ada 4, yaitu ABCD. Yang pertama adalah abstinensia. Jadi pada abstinensia ini kita harus berusaha untuk menghindari seks bebas. Jadi kita juga harus, yaitu B, kita harus bersikap setia pada pasangan. Jadi dengan kita bersikap setia, kita tidak melakukan seks bebas, maka kita akan lebih aman dalam ini. Terus yang lalu pada huruf D, kita dapat mencegah dengan menggunakan pengaman atau juga kondom. Lalu pada D, kita harus bisa mendeteksi dini. Jadi ketika kita sudah melihat gejala-gejalanya, kita bisa langsung ke dokter untuk memeriksanya. Lalu kita bisa menghindari narkoba dan juga obat-obat terlarang. Lalu ada juga beberapa untuk menjaga kesehatan pada organ seks kita, yaitu dengan mengganti celana dalam dengan yang berbahan katun untuk menjaga kelembapan. Lalu juga sering-sering membersihkan organ kemaluan kita dan juga mengganti celana dalam 2 kali sampai 3 kali sehari. Nah, lalu jika kita telah terdeteksi, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita kan benar seperti kata Ilham tadi, kita harus segera ke dokter dan agar segera diperiksa. Lalu biasanya pada saat dokter ini kita ada tiga semacam pengobatan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah antibiotik untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual. Lalu juga ada antivirus yang untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran, dan juga anti jamur untuk menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Walaupun begitu, tapi tetap saja beberapa penyakit infeksi menular ini tidak dapat disembuhkan, hanya bisa untuk agar tidak tercegah agar menyebar kepada orang lain. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga untuk waktunya. Baik, mungkin apakah ada pertanyaan dari Saudara Ilham mengenai penyakit menular seksual? Tidak ada, Kak. Oke, terima kasih banyak Ilham atas partisipasinya. Mungkin kita lanjut aja ke topik keempat mengenai vaksinasi COVID. Baik, akan saya ambil alih. Oke, selamat sore Kak. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Anya Gracia Sugiono dengan NIM 2110911220017 bersama dengan rekan saya Andika Rais Ahmad. Pada kali ini akan mewawancarai Kakak pada sesi mengenai COVID-19 dan vaksin. Sebelumnya kami ingin kembali mengonfirmasi apakah Kakak bersedia untuk mengikuti kegiatan ini? Ya. Ya baik, terima kasih Kak. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Untuk yang pertama, boleh tahu dulu nih Kak, nama dan pekerjaan Kakak saat ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Brenda Angela Kristi, saya mahasiswa. Baik, nah di antara keempat topik yang ada dan akan dibahas pada kali ini, sebelumnya Kakak sudah memilih topik mengenai COVID-19 dan vaksin COVID-19. Nah, kalau boleh tahu kenapa Kakak memilih topik ini ya Kak? Karena sekarang lagi masa pandemi, jadi saya tertarik untuk memilih topik yang terkait dengan zaman sekarang. Baik, nah kalau gitu menurut Kakak,
apa saja kakak tahu mengenai COVID-19 beserta vaksin ini, Kak? Pertama-tama, COVID-19 itu sebuah virus yang baru aja, sesuai namanya dari COVID-19, jadi dari 2019, dan menyebar lebih cepat daripada virus biasanya, mungkin karena baru saja jadi belum tahu penanganannya. Nah, menurut kakak, apa yang harus dilakukan jika seseorang terinfeksi COVID-19, Kak? Karena sudah terinfeksi, mungkin yang pertama adalah mencegah lebih banyak orang terinfeksi, jadi kita bisa isolasi mandiri agar yang lain di luaran tidak terpapar oleh virus yang telah kita alami. Terus mungkin kita bisa ke puskesmas untuk menerima obat-obat yang harus kita konsumsi supaya menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tidak terlalu drop. Baik, Kak. Langsung saja kita masuk ke dalam materi mengenai COVID-19 dan vaksin. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi COVID-19, sementara rekan saya akan menjelaskan mengenai vaksin ya, Kak. Nah, jadi COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yang menyerang sistem pernafasan dan infeksinya disebut sebagai infeksi COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia dan bisa menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Infeksi COVID-19 ini sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus COVID-19 ini sekarang juga sudah bermutasi menjadi berbagai macam varian, di antara yang paling dikenal yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Nah, lalu apa sih gejala dari COVID-19 itu? Gejala dari COVID-19 yang umum dialami sendiri ini adalah yang pertama itu demam tinggi serta menggigil, yang kedua batuk kering, yang ketiga pilek, 4 hidung berair dan bersin-bersin, 5 nyeri tenggorokan, dan 6 sesak nafas. Nah, gejala COVID-19 ini sendiri juga dapat bertambah seiring terjadinya mutasi virus tersebut. Misalnya bertambah seperti adanya diare, kehilangan indera penciuman, sakit kepala, dan lainnya. Gejala ini juga dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Nah, seseorang bisa tertular COVID-19 ini sendiri melalui berbagai cara, di antaranya yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 saat ia batuk ataupun bersin. Nah, yang kedua yaitu ketika ia memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan ataupun berjabat tangan. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini yaitu yang pertama, memberikan vaksin COVID-19 yang saat ini juga sudah berjalan di Indonesia. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Ketiga, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Yang keempat, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan bagian atas dalam. Yang kelima, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat yang umum. Yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, karena tangan kita yang menyentuh banyak hal pasti akan terkontaminasi oleh virus-virus tertentu. Yang ketujuh, yaitu gunakan masker dengan benar, hingga menutupi mulut dan hidung. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu hindari berpergian keluar rumah saat merasa kurang sehat. Jika mengalami gejala-gejala seperti COVID-19, segera hubungi petugas medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Andika Rais Ahmad. Baik, mohon maaf sebelumnya Kak, saya izin off cam karena terkendala jaringan, juga di tempat saya mati listrik. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang vaksin Kak. Oh ya Kak, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Rais Ahmad dengan NIM 2110911313121 Kak. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin bertanya Kak, apakah Kakak sudah melaksanakan vaksin COVID-19 sebelumnya? Iya, sudah. Yang terakhir kali vaksin keberapa Kak? Kalau boleh bertanya? Kedua. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, baik, mungkin langsung saya jelaskan saja tentang materi vaksin. Vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari banyak jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan
perlindungan terhadap berbagai penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun atau virus yang penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Lalu, vaksin COVID-19 memiliki mekanisme untuk pemberiannya masing-masing, baik dari jumlah dosis, interval pemberian, hingga platform vaksin yang berbeda-beda. Berikut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah vaksin Sinovac, yaitu jumlah pemakaian dosisnya itu 0,5 per dosis dan digunakan 2 kali. Jeda pemberian dosis yaitu 28 hari. Lalu efek sampingnya mungkin dari vaksin Sinovac adalah seperti sakit kepala, gangguan kulit atau diare. Lalu yang kedua juga ada vaksin AstraZeneca, yang mana efek sampingnya seperti nyeri, kemerahan gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, dan mual. Lalu juga ada vaksin Moderna. Dosis yang diberikan pada vaksin ini juga 2 kali. Jeda pemberian dosis yaitu 28 hari. Vaksin ini memiliki efek samping seperti kelelahan, nyeri otot, nyeri di tempat suntikan, nyeri di sendi, dan pusing. Lalu juga ada vaksin Pfizer. Sama seperti yang lainnya, vaksin ini jumlah dosisnya juga 2 kali. Jeda pemberian dosis ini 21 sampai 28 hari. Juga nyeri atau efek samping yang diakibatkan oleh vaksin ini seperti nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan demam. Lalu selanjutnya juga ada vaksin Janssen Platform. Dosisnya diberikan sekali. Kemudian efek samping yang diberikan yaitu seperti demam, menggigil, nyeri sendi, nyeri otot, badan lemas, ketidaknyamanan, sakit kepala, hipertermia, atau reaksi lokal pada lokasi injeksi. Mungkin demikian Kak jenis-jenis vaksin yang dapat saya jelaskan. Mungkin bisa dilanjutkan kepada moderator. Baik, apakah Saudara Brenda ada pertanyaan mengenai vaksinasi COVID? Tidak ada. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan sesi selanjutnya yaitu penutup. Untuk penutup, kita akan laksanakan dokumentasi ya dengan para narasumber. Ya, harap yang off-cam, on-cam, kalau yang terkendala jaringan nggak apa-apa. Terima kasih. Aku yang dokumentasiin. Iya. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, guys. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dari Fakultas Kedokteran PSKPS dan para narasumber. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.